semuanya, selamat datang di Tanya-Tanya Mahasiswa UC. Yeay! Nah, di edisi kali ini bersama dengan aku Caca, kita akan menanya-nanyai mahasiswa UC mengenai influencer yang sangat terkenal banget di bidang lingkungan nih. Jadi dia terkenal karena dia tuh sangat peduli di bidang lingkungan. Nah, kira-kira nih apakah mereka itu sebenarnya memang beneran peduli atau cuman gimmick sih? Oke, nah sekarang ini kita sudah ada di narasumber pertama kita. Boleh perkenalan dulu namanya siapa dan dari jurusan mana? Halo semuanya, perkenalkan namaku Jonathan Timothy. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Angkatan 2024. 2024. Dari suaranya udah kelihatan banget. Suka ini ya biasanya ya. Enggak. Halo, nama saya Rika Numakura dari jurusan IBM-IC angkatan 2024. Halo semua, namaku Jeremy Sora, angkatan 21. Oke, angkatan 21. Halo semuanya, nama aku Edith Natania. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi, jurusan angkatan 2022. Aku pernah melihat sih beberapa video juga di platform sosial media bahwa banyak sekali influencer yang melakukan aksi tersebut untuk bersih-bersih. Ada. Oke, tahu ya beberapa ya. Aku jujur sendiri sering lihat banget konten-konten kayak gitu. Menurutku sih kalau misalnya sampai gimmick pun, kayaknya effort banget ya untuk iya, sesuatu. bener. Jadi seharusnya sih nggak gimmick, karena kebanyakan kayak ada kan, maksudnya yang kayak influencer yang memang dia tuh benar-benar melakukan itu dan dia juga ngajak followersnya untuk melakukan itu. Sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu yang membuat wave dari konten itu sendiri, karena mereka itu ada niatan untuk merubah lingkungan kita. Sementara yang kedua itu adalah pengikut dari wave itu sendiri, di mana mereka itu antara dua, mereka pengen membersihkan lingkungan kita juga, atau mereka hanya mencari uang. Kadang kita kan nggak ngerti ya kan kalau itu mereka beneran peduli sama lingkungan atau mereka melakukan itu hanya untuk apa itu menjadi viral. Jadi kayak kalau lihat dari kayak Instagram atau kayak dari TikTok itu mereka make kayak ya kasih showing limbah sampah gitu untuk attract. Oke. Iya. Menurutku zaman sekarang di platform sosial media kita nggak bisa langsung ngejudge ya, atau kita nggak bisa langsung ngambil nilai. Cuman apapun perbuatan mereka atau alasan mereka melakukan itu pasti ada dampak baiknya, yang dimana perbuatan tersebut mau ikhlas atau tidak itu menginspirasi banyak masyarakat Indonesia untuk melakukan hal yang sama sih. Menurutku kedua hal ini memang terjadi secara berbarengan ya, dimana saya juga melihat bahwa ada dua masyarakat yang sama-sama melakukan hal ini gitu ya. Ada yang sangat terinspirasi sekali hingga mereka melakukan juga bahkan hingga ke usia yang lebih kecil, yaitu karena anak-anak yang dimana mereka terinspirasi dan membuat video tersebut. Namun ada juga masyarakat bahkan hingga ke pemerintahan juga, yang dimana mereka memprotes kenapa kok tidak dibersihkan lagi, malah meninggalkan sampah yang ternyata disebabkan oleh warga tersebut gitu. Ada nih yang aku tahu, ada salah satu influencer yang mereka ini kayak selalu bersih-bersih di mana-mana, bahkan suka yang kotor banget mereka bisa bersihin. Tapi masyarakat nggak mau kan? Nggak mau untuk, bukan nggak mau sih, aku nggak tahu apakah masyarakat mau atau enggak, tapi kelihatan kayak mereka pasti bergantung dengan influencer itu sih. Mungkin di beberapa wilayah itu banyak yang masih miss ya, kayak sungai-sungai banyak banget yang masih harus jadinya banjir, terus terjadi ini terjadi itu karena sampahnya menumpuk dan lain sebagainya, sampai akhirnya influencer take action kan. Menurutku kayak kadang itu pemerintah kayak pakai kacamata kuda. Oh iya. Sorry to say, tapi kayak sometimes mereka itu kayak cuman melihat apa yang ada di depan matanya. Misalnya kayak di Jakarta, mungkin mereka hanya memperindah daerah-daerah yang ramai pengunjung lah atau apa, tapi di saat kayak yang masuk mulai blusuk wilayahnya, mereka kayak kurang aware dengan itu. Kayak acuh tak acuh gitu kan ya. Iya. Kayak oke aku tahu itu ada tapi ya udah gitu. Nah, tapi di saat influencer itu udah muncul nih di tempat itu untuk membersihkan, mungkin di sana pemerintah baru kayak ngintilin dan ngikut untuk bersihin di tempat lainnya. Boleh ngomong sesuatu yang spicy nggak? Ya karena pemerintah itu menurutku mereka itu butuh sebuah katalis atau sebuah penggerak, di mana setelah ada penggerak itu baru pemerintah bakal join. Jadi pemerintah butuh seseorang atau grup untuk melaksanakan aksi itu, baru pemerintah bakal join dan mengajak masyarakat yang lain. Harusnya pemerintah yang mengajak masyarakat dan juga memberikan konten-konten dan mengajak masyarakat untuk
membersihkan lingkungan. Sebenarnya pemerintahan sih menurutku kurang tegas ya dalam menanggulangi sampah, bahkan sampai masyarakatnya sendiri yang turun tangan. Yang seharusnya mereka tidak ada tugasnya dalam tersebut. Memang kita tugasnya menjaga sampah, namun bukan kita yang mengurusi sampah-sampah tadi seperti itu. Harusnya pemerintah yang menyadarkan, bukan masyarakat gitu. Harapanku adalah influencer bisa bersatu untuk tujuan yang mulia, yaitu bumi kita sendiri. Karena masyarakat juga setiap hari nontonnya influencer. Jadi influencer ini benar-benar punya peran yang penting banget buat masa depan kita semua. Oke, terima kasih Kak Sora. Makasih. Thank you Jojo. Terima kasih. Makasih Erika. That's so bad. Jojo, kamu tahu nggak sih kalau misalnya sekarang tuh banyak banget yang lagi viral, yaitu adalah influencer yang dia itu peduli sama lingkungan gitu. Ya, tahu nggak? Tahu. Jeremy Sora dari Angkatan Ilmu Komunikasi. Oke, Angkatan Ilmu Komunikasi. Angkatan berapa Kak? Aku lihat kamera, atau aku lihat Caca.